Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka semuanya akan menjadi kecil. Neraka kecil, surga kecil, malaikat kecil, langit dan bumi seluruhnya kecil. Maka Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Pada saat semuanya makhluk dimusnahkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, mana orang-orang yang dahulu sombong, merasa dirinya besar. Semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Mari kita lihat pada surah Al-Isra, surat yang ke-17. Kita mulai pada ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashafad dhurri ankum wala tahawila. Katakanlah, yang kamu anggap Tuhan selain Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Jadi ayat ini sesungguhnya banyak manusia menyembah kepada selain Allah. Ada yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Ada juga yang menyembah malaikat. Bahkan ada juga yang menyembah jin. Jadi ini merupakan ayat peringatan bagi kita bahwa perbuatan kemusyrikan itu, menyembah selain Allah, adalah merupakan sebuah perbuatan yang
amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bagaimana manusia menyembah Nabi Isa? Mari kita lihat di surat 5. Surat 5 ayat 116 sampai 118. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah dia mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Terus sampai 118. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawal mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi ini ada manusia jadi menganggap Nabi Isa dan ibunya itu sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi karena Nabi Isa itu lahir ya, tanpa ayah, maka mereka menganggap bahwa Isa adalah dianggap anak-anak Tuhan. Dan Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau dahulu mengatakan bahwa aku adalah Tuhan selain Allah? Ya, Allah bertanya kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, ya Allah, aku mengatakan apa yang engkau wahyukan kepadaku. Dan engkaulah yang lebih mengetahui, kata Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya Allah, mereka itu adalah hambamu ya Allah. Kalaupun mereka akan disiksa, maka mereka itu adalah hambamu. Kalaupun mereka itu mau diampuni, maka sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dan maha perkasa. Jadi ini ungkapan Nabi Musa yang sangat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu sisi Nabi Isa itu menyampaikan, ya, memberikan satu penegasan bahwa mereka yang durhaka, yang berbuat kemusyrikan, mereka itu adalah hambamu. Kalaupun mau disiksa, ya itu adalah hambamu. Dan kalaupun mau diampuni, maka engkaulah yang maha bijaksana dan maha pengampun. Ini merupakan satu ungkapan yang betul-betul menunjukkan bahwa manusia ya,
Nabi Isa sebagai seorang hamba Allah yang betul-betul menyerahkan persoalan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya menyembah Nabi Isa dan Ibu Isa saja manusia. Tapi mereka itu juga menyembah malaikat. Ya. Mari kita lihat di surat 34 ayat 40 dan 41. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Ya. Jadi ini adalah merupakan satu perbuatan kedurhakaan yang paling dosa besar ya. Melakukan satu penyembahan kepada selain Allah, menyembah kepada malaikat dan menyembah kepada jin. Maka semuanya itu mereka itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggunganjawab. Karena mereka menyembah malaikat, maka malaikat ditanya oleh Allah, apakah dahulu mereka itu menyembah Engkau? Maka malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Jadi ini adalah perbuatan kemusyrikan yang merupakan dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saja kita tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Mari kita kembali kepada surah Al-Isra pada ayat yang ke-57 ya. Ulaika alladzina yad'una yab'athuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Inna azab rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan siksa azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Jadi kalau manusia menyembah Nabi Isa, manusia menyembah malaikat. Ya. Orang Nabi Isa menyembah Allah, malaikat menyembah Allah. Kenapa kita mesti menyembah yang sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi banyak di antara di kalangan masyarakat awam itu mereka bermain-main dengan perbuatan kemusyrikan,
mempergunakan jasa jin. Paranormal itu sesungguhnya mereka mempergunakan jasa jin. Tentu saja jin-jin itu adalah jin yang menjadi setan. Karena setan itu sesungguhnya minal jinnati wan nas. Itu perbedaannya. Berbeda ketika manusia menyembah jin, minta tolong kepada jin. Nah, maka jin yang dimaksudkan di situ adalah setan. Karena setan itu adalah minal jinnati wan nas. Akan tetapi ketika manusia itu menyembah malaikat atau menyembah Nabi Isa alaihissalam, maka dua makhluk itu adalah merupakan utusan Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Para malaikat adalah utusan Allah. Nah, kalau manusia meminta pertolongan jin atau menyembah kepada jin, maka yang dimaksudkan di situ adalah jin yang sudah menjadi setan. Jadi setan itu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Maka sesungguhnya di sini Allah menyatakan pada ayat yang ke-57 itu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ya, lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Dan mereka takut dengan azab akhirat tadi. Maka di sini Allah memberikan tawaran kepada hambanya, seluruh hambanya. Maka bagaimana supaya kita sebagai hamba Allah itu menjadi hamba yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kalian semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya dekat, menjadi orang dekat, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bagaimana untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah? Mari kita lihat di surat 39 ayat 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya. Ya, sini dikatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi di sini ayat ini kalau ingin mengharapkan satu rahmat Allah, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena takut kepada azab akhirat. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, ya. Artinya melakukan sholat. Ya. Maksudnya sholat malam. Sholat malam yang terdiri dari tahajud dan witir, ya. Jadi kalau tahajudnya itu 8, witirnya 3. Jadi sekaligus itu menjadi satu niat, ya. Jadi sekaligus itu menjadi niat daripada sholat malam. Jadi niat sholat malam itu karena mengharapkan kasih sayang Allah, kemudian kita takut kepada azab akhirat. Jangan sampai kita nanti di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dengan sholat malam, kalau ingin menjadi orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ yang kedua adalah menjadi ulul albab. Di situ tidak dikatakan tidak dapat mengambil satu pelajaran kecuali ulul albab. Maka ulul albab dan sholat malam itu menjadi satu paket, ya. Atau misalnya orang yang istiqomah melakukan sholat malam itu, maka hendaklah bersikap seperti ulul albab. Nah, ulul albab itu adalah orang-orang yang melakukan zikir, ya. Zikir secara istiqomah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian dia memikirkan, ya, memikirkan sesuatu. Apakah memikirkan penciptaan Allah dalam bentuk langit dan bumi, ataupun dia memikirkan musibah yang sedang dialaminya. Namun demikian harus dilandasi atau diawali dengan berzikir, mengingat Allah bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan cara kepada kita bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah melarang minta tolong kepada jin, minta tolong kepada malaikat, minta tolong kepada, artinya menyembah, ya. Menyembah malaikat, menyembah jin, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahwa kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat malam secara istiqomah dan sekaligus menjadi ulul albab. Orang yang senantiasa merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi merenung tentang penciptaan langit dan bumi, merenung tentang hasil karya daripada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan satu keteguhan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa ternyata diri kita ini sangat kecil, ya, dibandingkan dengan ciptaan Allah.
Jadi apa yang harus disombongkan gitu. Dibandingkan dengan jagat raya yang begitu luas. Namun demikian jagat raya yang begitu luas itu di hadapan Allah tidak ada artinya apa-apa. Begitu kecilnya, saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ulul albab. Jadi banyak tafakur, banyak merenung tentang kebesaran Allah. Jadi di samping kita secara istiqomah melakukan qiyamul lail, salat malam. Mari kita lihat lagi di surat 39 ayat 20 ayat yang ke-23. Telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah di samping yang tadi dengan melakukan sholat malam, kemudian kita berusaha menjadi ulul albab. Kemudian yang ketiga di sini Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi artinya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kita cari di dalam Al-Qur'an Karim. Di Al-Qur'an, ya tentu saja Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasulihi." Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran Karim, dan sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini Al-Quran itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Maka jadikanlah Al-Quran ini menjadi sumber yang pokok kebenaran, sumber kebenaran. Ya, cuman Al-Quran dengan Al-Hadis ini berbeda. Kalau Al-Quran ini pasti benar, tidak ada yang salah. Kalau hadis Rasulullah, maka ya ada yang sahih, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Oleh karena itu, yang ideal itu adalah bagaimana Al-Quran dijadikan satu rujukan kebenaran. Jadi ketika menterjemahkan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini akan dijelaskan dengan ayat yang lain. Jadi ayat itu dipahami dengan ayat yang lain. Nah, baru diikuti dengan Al-Hadis Rasulullah SAW. Maka di sini Allah menyatakan bahwa akan gemetarlah ya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, merasa tersentuh, maka gemetar. Ketika misalnya Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya azab neraka di akhirat sana, maka akan gemetarlah sampai kulit akan gemetar.
Kemudian ini dikatakan ketika kita takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah, ya, takut kepada neraka, takut pada saat berada di alam kubur, di mana kita akan dihimpit oleh berkalang tanah di sana, maka akan menimbulkan satu rasa takut sampai menggetarkan kulit. Namun pada saat takut seperti itu, ketika kita melihat Allah, ya, maka Allah menyatakan nanti ketakutan itu akan hilang. Ya. Ketika mengingat Allah, ketika ingat kepada Allah, ya, bahwa Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Perkasa, ya, maka ketakutan akan azab neraka itu akan menjadi hilang, menjadi satu ketenangan. Karena di situ betapa dahsyatnya pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwa orang-orang yang ahli zikir kepada Allah. Karena kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Allah bertanya kepada surga, maka bahwa masih lega di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, bagaimana isi neraka? Padahal neraka sudah penuh, masih bisa ya Allah. Ditambah lagi isi neraka. Ditanya lagi sama Allah, bagaimana? Masih ya Allah. Masih bisa ya Allah. Kemudian alhasil neraka itu diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka merasa ketakutan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ bahwa betapa kecilnya di hadapan Allah neraka yang konon katanya sangat menakutkan, tapi justru neraka sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kekuatan zikrullah itu akan memberikan satu ketenangan, memberikan satu keberanian, keteguhan bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika misalnya kita bermunajat kepada Allah, kita tahu diri bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat kasih sayang Allah, seorang hamba yang tulus ikhlas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengazab, tidak akan menyiksa hambanya ketika seorang hamba itu sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji itulah sesungguhnya yang akan membuat ketenangan bagi kita. Bahwa ketika kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka sudah cukup bagi Allah untuk tidak mengazab hambanya. Maka janji Allah seperti itulah yang membuat jiwa kita itu menjadi tenang. Jadi sesungguhnya ketika kita takut kepada Allah sekaligus merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka semuanya akan menjadi kecil. Neraka kecil, surga kecil, malaikat kecil, langit dan bumi seluruhnya kecil.
maka Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, pada saat semuanya makhluk dimusnahkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, mana orang-orang yang dahulu sombong, merasa dirinya besar, semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para malaikat semuanya mati. Maka Allah di situ berada di dalam kesendiriannya. Hanya Allah saja. Allah menyatakan, mana? Jadi betul-betul Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalaupun Allah tidak mau menciptakan makhluk, tidak mau menciptakan langit dan bumi, ya suka-suka Allah saja. Pada hakikatnya kitalah sesungguhnya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah butuh sama kita. Maka kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika kita berzikir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, kita merasakan kebesaran Allah. Kalau saja surga, neraka, malaikat, seluruh jagat raya ini kecil, apalagi kita. Barangkali kita merasakan setitik zarah, setitik atom yang tidak kelihatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, perasaan kita pada saat kita merasakan sebesar zarah Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, namun masih tetap keluar ucapan dari lubuk kolbu yang terdalam, Astaghfirullahaladzim. Ampunilah ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar. Maka ketika kita merasakan zikir Allahu Akbar dan Astaghfirullahaladzim dalam bentuk keihsanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah sudah cukup bagi Allah untuk tidak mengazab atau menyiksa hambanya. Sampai di dalam satu hadis disebutkan, kalau saja makhluk, mana makhluk yang banyak dosa? Ditanya sama Allah, sebanyak apa dosamu? Sebesar langit, bumi, dan seluruh isinya. Maka ketika seorang hamba menghampiri Allah, menyatakan diri bahwa banyak melakukan kesalahan, dosa kepada Allah, memohon ampunan, dan tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik dosa besar maupun dosa kecil, maka pada saat itulah sudah cukup bagi Allah untuk tidak mengazab atau menyiksa hambanya. Dan itulah sesungguhnya yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Jadi kita sendiri masing-masing hamba dituntut oleh Allah masing-masing untuk menghadirkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu menyembah kepada selain Allah, karena itu perbuatan yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya pada saat kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian jiwa merasa tenang. Nah, kenapa kita tenang? Karena sesungguhnya kita ingat kepada janji Allah. Pada saat seorang hamba mohon ampunan kepada Allah, sudah cukup bagi Allah untuk tidak mengazab. Sehingga dari itu semua, pada saat kita berada pada situasi kondisi yang sangat kritis, maka di samping kita banyak berzikir la ilaha illallah
jangan lupa kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah cantumkan di dalam surah 8 pada ayat yang ke-33. Bisa kita lihat. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ya. Jadi yang pertama, Allah itu tidak akan mengazab hambanya ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berada di antara mereka. Dan itu sudah tidak mungkin lagi bagi kita. Karena kita sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tapi yang kedua tadi Allah menyatakan, Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hambanya manakala seorang hamba itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya yang membuat kolbu kita itu tenang. Karena janji Allah ketika kita mohon ampunan kepada Allah, sudah cukup bagi Allah untuk tidak menyiksa. Dengan kata lain, kita akan selamat dari azab Allah. Selamat dari api neraka, selamat dari siksa kubur. Maka sesungguhnya istighfar itu menjadi satu Nabi saja setiap hari itu beristighfar 1 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak punya dosa. Dan di kalangan orang-orang yang ahli ibadah, ya, maka istighfar itu ketika seseorang mau mendekatkan diri kepada Allah, maka awal yang harus dilakukan adalah memohon ampunan kepada Allah, yaitu banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jadi awalnya istighfar, akhirnya juga istighfar, di pertengahan juga istighfar. Artinya apa? Senantiasa manusia itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Sehingga di sini ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah fasilitasi. Dengan apa? Yang pertama dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Quran, berikut juga sunnah Rasulnya. Kemudian bagaimana secara istiqomah kita melakukan qiyamul lail, salat malam. Kemudian bagaimana di dalam melakukan salat malam itu betul-betul jiwa kita berzikir, beristighfar, ya, berzikir la ilaha illallah, betul-betul merasakan kehadiran Allah. Artinya berzikir dalam bentuk keihsanan tadi, ihsan, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nanti Allah akan memberikan kasih sayangnya. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka itulah sesungguhnya resep Allah. Jadi jangan menyembah jin, jangan menyembah malaikat, jangan menyembah setan gitu. Maka diharapkan, dihimbau oleh Allah untuk secara langsung, karena sarananya sudah disiapkan oleh Allah. Al-Quran sudah disiapkan, ya. Caranya bagaimana untuk melakukan sholat malam. Terus kemudian Allah berikan di dalam kolbunya itu kolbu. Di dalam kolbu itulah jiwa yang paling dalam, ya, yang ada di dalam kolbu, di dalam jantung. Allah berikan yang namanya fuad. Fuad ini yang mempunyai penglihatan, mempunyai pendengaran, kepahaman, itu yang ditangkap oleh fuad. Nah, dan sarana itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun mengatakan kurang apa lagi, kata Allah, semuanya sudah kami lengkapi, sudah saya lengkapi, kata Allah.
Ya, fuadnya, kolbunya, ya, jiwanya, ruhnya, badannya, semuanya sudah lengkap. Sehingga dengan demikian bahwa Al-Quran inilah sesungguhnya yang menjadi satu pegangan hidup kita. Ya. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini kata Nabi SAW, Nabi mengatakan begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ya orang-orang yang paling dicintai di muka bumi, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka berkatalah Nabi SAW, Ahlul Quran. Mereka itu adalah Ahlul Quran. Siapa itu Ahlul Quran ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Ahlul Quran itu adalah Ahlullah, ahlinya Allah, wa khassatuhu. Jadi ahlinya Allah dan orang khususnya Allah. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah. Jadi ketika orang betul-betul mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, betul-betul dijadikan oleh Allah menjadikan hamba khusus, hamba yang khusus. Dia jadikan ahlinya Allah. Di dalam hadis dikatakan seperti itu. Sehingga marilah kita yang sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW dan kita masih ada umur yang tersisa ini, mari jadikanlah Al-Quran ini tujuan hidup kita, ya. Untuk diketahui, untuk dicari pengetahuan ilmu yang ada di dalam Al-Quran Karim, sehingga Al-Quran ini akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang baik di antara kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikianlah Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran ini juga akan memberikan cahaya, ya, cahaya kehidupan kepada orang yang bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai payung kehidupannya. Dan Al-Quran ini yang akan mengawal kita di dunia, akan menemani kita nanti di alam kubur, dan akan mengantarkan kita sampai betul-betul insya Allah masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Nah, dan itu sudah berada di depan kita ini semua. Sehingga tinggal kita mau bersungguh-sungguh apa tidak. Jadi oleh karena itu, maka marilah apa yang sudah diberikan jalan menuju kepada Allah, bagaimana menjadi hamba yang dekat, menjadi orang khususnya Allah, maka Al-Quran inilah yang harus dijadikan landasan kehidupannya. Mudah-mudahan kita semuanya akan termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam.